Oke. Nah, mana tadi? Kemarin grand totalnya udah. Itu grand total itu didapat dari total jumlahnya total. Jumlahnya total itu nanti dapat grand total namanya. Nah, setelah dapat grand total itu kita cari FK. FK rumusnya itu adalah grand total akar pangkat 2 dikalikan perlakuan 1 dikali perlakuan 2 dikali ulangan. Itu, Rek. Jadi hasilnya ketemu 9.167,44. Ini cek kau udah bener apa belum punya kalian? Yuk, udah apa belum? Halo, halo. Ya, Mas. Oke, udah. Lanjut ke jaga perlakuan. Jaga perlakuan itu rumusnya sum SQ. Sum SQ ini apa sih? Sum SQ itu penjumlahan yang dikuadratkan. Jadi rumusnya sum SQ itu jumlah dari total yang di sebelah kanan dibagi 3 dikurangi FK. Itu rumusnya jika perlakuan. Sore. Kan sum SQ itu rumusnya total dari yang di sebelah kanan ini per R, R itu ulangan, diinget-inget R itu ulangan. Kalau apapun nanti bentuk rumusnya itu R, di rancop itu artinya ulangan. Kalau bentuknya rek. Nanti itu ulangan dikurangi FK. Mesti gitu. Nanti mesti ada yang dibalik, terus juga ada juga yang DI itu mesti pakai R. Dan itu gak mungkin berubah wis rumusnya. Jadi sampai engko makanya apa untuk diajari sekarang harapannya nanti kalau kalian udah ngerjain beneran itu biar udah nggak bingung lagi, udah familiar gitu loh. Jika perlakuan udah apa belum? Udah. Kalau udah jaga perlakuan lanjut ke jaga total. Jaga total itu sum SQ semua data yang kalian ada itu dari ulangan 1 sampai ulangan 3 itu dikurangi FK caranya. Oke,
JK total udah, terus lanjut ke JK ulangan. JK ulangan itu sum SQ. Nah, total yang di bawah itu dibagi 12. 12 ini dari mana? 12 itu jadi jumlah perlakuan. Ini nih, ini kan semuanya 12. Ya. Jumlah perlakuan dikurangi FK. Tuh. Nah, ini juga nanti tergantung si jumlah perlakuan. Perlakuan ini gimana? Misalnya kan ini ada dua perlakuan kan, A sama B. Nah, 12 ini nanti juga bisa didapat dari perlakuan A dikali perlakuan B. Itu nanti juga bisa didapat ini si 12-nya. Tuh. Oke, udah dilanjut aja. Sekarang jika galat itu dari JK perlakuan, JK total, JK ulangan, sama JK galat, itu dikurangin semua. Itu JK galat namanya. Tuh. Bentar ya. Bentar ya. Ini galatku salah. Oh, benar Pak. Ini tebing. Yuk lanjut ke tabel dua arah. Tabel dua arah ini itu untuk ngitung pengaruhnya antara dosis atau faktor 1 sama faktor 2. Tuh.
Kunci sepeda. Tidurnya kulkas ya. Kantil kak. Cek udah gede. Ya, udah. Belum sih, mari sih. Lanjut ke tabel 2 arah. Tabel 2 arah itu ngitung pengaruh antara faktor 1 sama faktor 2. Faktor satunya kan kemarin PO sama dosis. Itu dihitung, ini dapat dari mana? Ini tuh didapat dari jadi disamain rek. Bahan organik 1 sama dosis 1. Jadi dicari di sininya. Nah, kan ini bahan organik 1, dosis 1. Jadi diambil di totalnya berapa? Dan diambil di total sebelah kanan. Itu. Dan itu seterusnya sampai nanti dosis 4. Jadi bahan organik 1 dosis 4. Berarti kan ini urut C sampai sini nanti. Sampai di sini ini. Di sini. Nah, ini berarti ini bahan organik 1 dosis 4. Nah, buat tabel seperti ini. Ini namanya tabel 2 arah. Tuh. Bisa dikerjakan dulu. Nanti lah wis udah selesai ngerjain tabel 2 arah bilang ora ya. Iya, Mas. Aku tak goleki kunci sih. Iya.
Mas, halo. Halo, halo. Gimana, Mas, gimana? aku tuh yang yang dosis satu itu 43,97. Halah, dosis satu, Eh, Apa ya d bacanya satu d gimana satu. sih? Iya, gitu maksudnya. D apa nih? Yang di rata-rata. Ulangan satunya berapa? Yang mana? Ulangan satunya B1 D1. Mas, kan sama kayak yang di yang Mas itu. Cuman kalau saya rata-rata sendiri di laptop itu hasilnya enggak gitu, enggak 14 rata-ratanya beda gitu. Rata-ratanya 43,97 bukan 14,65. 14. Oh, ini ya. Ya, Si. Lihat loh. Beda loh rata-ratanya lo ya. Oh, ini sih salah, Rek. Oh iya, rata-ratanya aku belum ngajarin. Lupa. oh, Ntar. ya, Beda, ya. rata-ratanya beda. Gimana? Rata-ratanya tuh total dosis dibagi jumlah perlakuannya ada 3, dosisnya ada 4 kan, itu berarti 12 dibagi 12 itu Rek, beda rata-ratanya. Mas ulangi Mas. Rata-ratanya itu adalah total ini dibagi faktor 1 dikali faktor 2.
Udah belum? Udah Mas, tabel dua arahnya. Oke, udah tak lanjut ya. Terus habis itu setelah cari tabel dua arah, tabel dua arah ini khusus di RK atau bukan di RK sih, khusus di rancangan percobaan faktorial. Jadi kenapa kok pakai rancangan percobaan faktorial? Kemarin kan udah dijelasin karena tidak bentar ya. Oh, saya ada interupsi bentar. Aku ada yang salah. Ini kilo, untung kan sing ngiling ya. Rata-rata itu tergantung tergantung dia itu perlakuannya sih gimana. Perlakuannya gimana itu dalam artian gini, kalau semua rata-rata yang di bawah ini kan pelakuan dosis itu bentar, ngelek itu perlakuan dosis itu CC untung harus ngiling no ya kan. Nah, perlakuan dosis itu kan ini ada apa rata-rata yang dari dosis. Rata-rata dari dosis itu jumlah bahan organik. Jadi jumlah faktor satu. Faktor satu kan jumlahnya ada 3. So, faktor 1 dikali R. R itu ulangannya. Ulangannya ada berapa? Itu rek. Iya aku keliwat salah jelas no. Maaf rek. Jadi gitu. Jadi kalau yang rata-rata yang di sini ini nanti berarti 3 dikali 3 totalnya 9. 9 sama nanti yang di sebelah kanan ini. Nah, ini berarti 4 dikali 3. Itu ternyata ada yang salah tadi. Untuk rata-rata yang ini khusus rata-rata yang tabel 2 arah itu kayak gini. Jadi jumlah total dari dosis itu dibagi sama jumlah perlakuan bahan organik atau perlakuan faktor 1 dikali jumlah ulangan. Itu.
Oke, udah. Mohon maaf. Untung dielingno. Mas ulangi, Mas. Maaf. Rata-rata untuk perlakuan dosis, kan ini ada rata-ratanya. Yang ini. Nih, nah ini itu rumusnya. Jumlah faktor 1. Faktor 1 di sini itu BO faktor satunya. Ini kan ada 3. Dikali R. R itu ulangan. Jadi faktor 1, jumlah faktor 1 dikali ulangan. Berarti 3 dikali 3. Ulangannya kan ada 3. Itu jumlahnya 9. Jadi total dosis dibagi 9 gitu. Untuk yang di sini di rata-ratanya bahan organik itu total BO dibagi faktor 2, jumlah faktor 2. Di sini kan faktor 2-nya dosis. Jumlahnya ada 4. Berarti 4 dikali R. R itu ulangan. Jadi faktor faktor 2 dikali ulangan. Berarti ada 4 dikali 3, totalnya 12. Tuh. Oke, udah. Lanjut lo ya. Udah. Ya, Mas. Cek bentar ya. Aku sampai ngecek rumus yang tadi bener apa enggak aku ini. Aku soalnya bukan pakarnya. Ya, udah bener itu. Jadi misalkan di tabel 2 arah, itu total BO-nya, BO itu kan faktor 1, terus dosisnya kan faktor 2. Faktor 1 itu kan ada 3 perlakuan. Ada jerami sama kacang-kacangan, jerami sama kotoran, sama vermikompos. Terus yang dosisnya itu kan ada 4 macam dosis. Jadi kalau di situ tuh total BO dibagi sama R dikali sama itu faktor 2-nya. Faktor 2-nya itu kan bahan organik.
Jadi kebalikannya gitu. R itu ulangan, ulangannya ada 3. Itu di rata-rata. Jadi udah benar. Bisa dilanjut. Oke, lanjut ya. Nah, untuk JKBO itu sum SQ total BO-nya dibagi 12. Lah 12 ini apa? 12 itu didapat dari, jadi kebalikannya dari BO. BO itu kan apa namanya, jumlahnya ada 3, ya kan? Itu dibalik, dipakai dosis, pakai jumlahnya dosis. Jadi sum SQ total dari BO dibagi faktor 2 dikali jumlah ulangan. Faktor 2-nya ada 4 dikali 3. Hasilnya 12. Hasilnya 12. Dikurangi FK, faktor koreksi. Nah ini alasannya kenapa kalau seumpama nanti ada yang salah ngitung hasilnya minus, itu salah semua. Dari soalnya kan jadi antara jadi antara perhitungan satu sama perhitungan yang lain itu berkaitan terus. Jadi runtut gitu loh. Kalau nggak runtut, kalau salah satu dari ini aja salah, baik itu jumlah aja, totalnya aja, atau kamu keliru di FK aja, itu semuanya salah. Pembagi ini salah, pembagi yang ini salah, itu salah. Jadi kelihatan nanti biasanya ditandai dengan nilai yang minus. Jadi di sini ini nilainya mutlak harus plus, mutlak, nggak boleh sampai minus. Intinya itu ciri-cirinya kalau kalian salah malah data. Kok sampai minus, cari N. Jadi kayak kemarin kan sing pertama kali ini tak kerjain itu kan ada nilai yang minus. Ikut tak cari salah nih mana. Oh ternyata pembagian ini salah. Oh ternyata ini yang salah. Itu harus dicari. Dicari satu-satu, bener-bener satu-satu. Gitu. Terus lanjut ke JK dosis. JK dosis itu rumusnya sum SQ total dosis dibagi faktor 1 dikali ulangan. Jadi faktor satunya ada 3, BU-nya ada 3, dikali ulangannya ada 3, 9. Dikurangi FK. Lanjut ke JKBO dikali dosis. Itu nanti ngitung di situnya. Ini kalau kebalik juga bisa minus. Biasanya gitu, bisa minus. Jadi jika perlakuan dikurangi JKBO dikurangi JK dosis. Itu nanti ketemu JKBO kali dosis. Itu. Untuk JKBO kali dosis. Sudah? Lek aku kecepatan ngomong, kalau ada instruksi mungkin dari asdos yang lain, kalau saya ada salah hitung, monggo untuk langsung diinstruksi. JK itu artinya jumlah kuadrat. JKBO berarti jumlah kuadrat bahan organik. JK dosis berarti JK jumlah kuadrat dosis.
CKBO dikali dosis berarti jumlah kuadrat bahan organik dikali dosis. Udah? Udah belum? Lah udah tak lanjut. Habis ini ki penentuan krusial soalnya di tabel ANOVA. Udah ya, tak lanjut ya. Lanjut ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini nanti yang sangat-sangat mempengaruhi hasil karena nanti bisa lanjut atau tidak itu tergantung di tabel ANOVA ini. Tabel ANOVA pertama buat tabel ya kayak gini bentuk tabelnya, ada sumber keragaman. Sumber keragaman ini banyaknya yang harus kalian hitungannya kayak gitu. Sumber keragaman datanya itu apa aja. Pertama ada perlakuan, terus ulangan, bahan organik, dosis, BO kali dosis, kelat, serta total. Nah, untuk yang di kanan itu ada DB, derajat bebas DB itu. Dan mesti di minus 1. Itu pasti rata-rata di minus 1. Setelah itu ada JK, terus ada KT, terus ada FIQ. Lanjut langsung masuk ke sini. Nah, perlakuan ini itu didapat dari faktor 1 dikali faktor 2 dikurangi 1. Jadi, faktor 1 bahan organik, jumlahnya udah berapa? Di situ kan ada 3. Terus habis itu perlakuan atau faktor 2 itu dosis, jumlahnya kan ada 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 1. Itu nanti ketemu derajat bebasnya perlakuan. Terus lanjut ke derajat bebas ulangan. Derajat bebas ulangan itu jumlah banyaknya ulangan dikurangi 1. Gitu. Lanjut ke derajat bebas BO. Derajat bebas BO itu banyaknya perlakuan bahan organik. Banyaknya faktor. Banyak faktor dari bahan organik. Kan itu faktornya ada 3. Berarti 3 dikurangi 1. Dosis pun juga kayak gitu. Dosis jumlahnya ada 4. Faktornya ada 4 perlakuan. Berarti 4 dikurangi 1. Terus di bahan organik kali dosis itu tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan aja. Nanti bahan organik dikali dosis. Jadi jumlah DB faktor 1 dikali faktor 2. Itu. Selanjutnya, itu ada DB galat. DB galat ini juga yang paling menentukan. Soalnya nanti hitungannya nyata atau tidak nyata itu tergantung dari DB galat. DB galat itu perlakuan dikali ulangan. DB perlakuan dikali ulangan. Tuh. Total ada rumusnya lagi. Beda rumusnya. Rumusnya total itu jumlah ulangan dikali jumlah faktor 1 dikali jumlah faktor 2 dikurangi 1. Ulangannya ada 3, faktor 1 ada 3, BO, faktor 2 ada 4. Dikurangi 1. Gitu. Mas ulangi totalnya, Mas.
total itu didapat dari jumlah ulangan dikali jumlah faktor 1 dikali jumlah faktor 2 dikurangi 1. Jadi BO itu rumusnya ulangannya ada 3, BO-nya ada 3, dosisnya ada 4. Berarti 3 dikali 3 dikali 4 dikurangi 1. Terus lanjut ke JK. JK ini kalian tinggal ngambil dari yang udah ada. Jadi JK perlakuan yang ngambil di JK perlakuan yang di tabel sebelah kiri yang sini. JK ulangan jadi ambil JK ulangan ada di sebelah sini. Gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini tinggal ngambil-ngambil tok pokoknya. Ini. Nah, untuk jumlahnya tinggal di jumlah biasa. Setelah itu KT. Lah KT ini beda lagi rumusnya. Rumusnya nanti kalau KT itu JK dibagi DB. DB-nya berapa, JK-nya berapa. Kalau di KT perlakuan berarti JK perlakuan dikurangi dibagi DB perlakuan. Itu namanya KT. KT itu kepanjangannya tadi apa KT? Lali awe sopo KT ayo. Gitu Mbak sih. Kuadrat tengah ya? Kuadrat tengah apa total? Iya, kuadrat tengah. Iya, kuadrat tengah. Ini salah satu rumus nanti kalian bakalan mengalami ini pusing. Saking banyak yang dihitung. Nah, kuadrat tengah. Lanjut ke F hitung. F hitung ini didapat dari KT. Kalau F hitung perlakuan ya KT perlakuan dibagi galat. Semuanya dibagi galat. Cara nyari galat di sini sama kayak yang tadi. Semuanya dibagi galat. Ini sampai ke bawah itu gitu. Jadi jumlah si KT perlakuan dibagi galat dan semuanya mengikuti. Kalau ulangan ya KT ulangan dibagi galat, kalau F hitungnya BO ya KT BO dibagi galat dan seterusnya. Itu. Lanjut ke nilai F tabel. Nilai F tabel. Bisa dijelasin Mas, kenapa kok itu ada F tabel 5% sama 1%? Nah, ya. F tabel 5% itu untuk taraf koreksi 55%. 5% itu berarti 95% itu benar. 95% itu benar. 95% itu benar. Lah F tabel 1% itu 99% benar. Nah, untuk kita yang di pertanian itu rata-rata menggunakan F tabel 5%. Jadi si toleransinya itu 95%. 95% harus benar gitu. Sisanya nggak benar, nggak apa-apa. Gampangannya gitulah, gampangannya ya. Jadi itu faktor F tabelnya pakai yang 5%. Ini untuk di pertanian rata-rata pakai 5%. Bahkan nanti kalian untuk penelitian juga pakai 5%. Lah 1% ini itu 99% harus benar. 99% harus benar. Lah ini biasanya dipakai untuk kedokteran. Untuk F tabel 1%. Soalnya apa? Soalnya kan hubungannya sama nyawanya manusia. Kalau salah ya meninggal kan. Gitu loh. Jadi harus diminimalisir kesalahannya, jadi pakai F tabelnya 1%. Jadi nggak boleh lebih dari nilainya dari 1%. Kurang dari 1% itu nggak boleh, harus 99% benar. Itu.
Bedanya itu. Kalau kita di pertanian kan tandurannya mati atau tanamannya mati kan ya nggak apa-apa. Bisa nanam lagi. Kalau si anak kedokteran kan nggak bisa kayak gitu. Jadi pakainya FTB-nya 1%. Itu. Untuk rumus F-tabel itu sama dengan fin V 0,05. 0,05 ini maksudnya 5%. F35 ini apa? Itu DB. Makanya kenapa aku bilang DB itu berpengaruh. Itu di sini. Nah ini kalau inimu sampai salah, nanti ya salah. Gak nyata. Kalau gak nyata pusing nyari alasannya. Itu 0,05 sebagai banyaknya F-tabel taraf 5%. Berarti 0,05. Koma ini bisa juga titik loh, tergantung titik koma tergantung di laptop kalian masing-masing. Kemungkinan besar ini nanti beda. Jadi ikutin aja kan ini di bagian bawah kan ada fin V buka kurung probability, dek underscore freedom 1, dek underscore freedom 2 kayak gitu. Itu apa? Nanti sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Biasanya beda, biasanya loh. Itu kalau nyari F-tabelnya perlakuan berarti DB-nya perlakuan sama galat. Galat ini nggak mungkin berubah-ubah, mesti galatnya pakai itu. Nggak berubah-ubah, jadi semuanya pakai 40 kalau di sini. Tetap pakai nilainya 22. Nah, ketika udah ketemu gini, kita lihat dibandingkan sama F-hitung. Pas dibandingkan sama F-hitung ini, gini, nilai F-tabel kalau nyata nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel. Itu nyata. Data dalam artian apa? Berarti itu berpengaruh. Perlakuan yang kita lakukan itu berpengaruh dari faktor-faktor yang sudah ada tadi. Tuh. Dibandingkan dulu F-hitung sama F-tabel. Di perlakuan pertama jelas nyata untuk perlakuannya. Di ulangannya tidak nyata, di ulangan. Di BO nyata karena nilainya 14 dan di F-tabelnya 3,44. Kemudian di dosis itu nyata karena nilainya 4,34 dan di F-tabelnya 3,05. Di BO kali dosisnya tidak nyata ternyata. Soalnya nilainya 1,25 sama 2,55. Nah, kesimpulannya adalah perlakuan atau faktor 1 bahan organik itu berperilaku nyata. Dia ada yang chat. Oh iya, Mbak Rifa mau nambah? Monggo. Oke, nah itu nanti di tabel ANOVA yang paling utama yang harus kita lihat itu ada 3. Jadi di bahan organik, dosis sama BO dosis. Jadi misalkan nyata semuanya ya. Kalau yang diperlakukan sama ulangan sama galat itu nggak usah dilihat, bukan nggak usah dilihat, tetap dihitung. Tapi yang terpenting itu yang di BO dosis sama yang BO dosis. Nah, jadi misalkan di BO dosis sama BO dosisnya itu nyata semua, yang dipakai itu nanti yang di ini BO sama yang BO kali dosis. Tapi kalau misalkan BO dosisnya, jadi pengaruh antara keduanya itu nggak nyata, kalian lihat di masing-masing faktor. Faktor 1. Faktor 1-nya kan bahan organik. Nyata apa enggak? Oh, nyata. Nah, yang kedua itu faktor kedua kan dosis. Nyata. Ya udah berarti bahan organik sama dosisnya nggak usah dihitung. Gitu. Sampai di sini ada yang belum paham nggak? Jadi nggak usah dilihat yang perlakuan sama ulangan itu. Kalian lihatnya, fokusnya itu nyata apa enggaknya, F-hitung lebih besar dari F-tabel atau F-hitung lebih kecil dari F-tabel, itu kalian lihat BO dosisnya aja, intinya gitu.
Udah mungkin itu tambahan dari saya. Bisa dilanjut Mas Abdan. Paham Rek ya? Paham enggak? Kurang Enggak paham ngomong Rek gitu loh. Cek dijelasin. Mas. Saya kurang paham, Mas. Sing mana? Masalah itu enggak? Ya ini, Oke. Masalah hitung itu gini, Rek. Ini kan kita ngukurnya pakai faktor ya. Ada dua faktor sih yang kita hitungannya perlakuannya lah gitu loh. Yang dilihat itu perlakuan yang kalian input. Perlakuan yang kalian lakukan di tanamannya. Kelihatan. Perlakuannya kan ada dua, ada BO sama dosis. Atau faktor 1 atau faktor 2. Penyebutannya bisa seperti itu. Itu yang dilihat, lihatan perlakuanmu. Perlakuanmu itu nyata atau enggak? Perlakuan yang kamu tambahkan di tanaman itu. Pertama, kita lihat untuk penambahan bahan organik, beberapa jenis bahan organik. Oh, ternyata nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Karena memiliki nilai 14,87, sedangkan F tabelnya itu cuma 3,44. Lah, berhubung ini tuh gini berarti kan karena inputmu BO-nya itu berarti nyata. Terhadap pertumbuhan si tanaman itu nyata. Pengaruhnya itu berpengaruh banget lah gitu kan gitu. Terus dilihat juga selain bahan organik kan kamu juga memberlakukan dosis. Dosisnya sampai 4 kan ada 4 dosis. 4 dosis bahan organik. Lihatan juga oh ternyata nilainya juga nyata. Dosis ini ketika dilakukan penambahan juga berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan si tanaman setelah dilakukan pengolahan data. Oke, paham ya sampai situ ya? paham, Mas. Oke. Terus dilihat juga antara perlakuan BO dan dosis itu nyata enggak sih? Perlakuan BO dan dosis itu maksudnya apa? Ini Pengaruh keduanya. Pengaruh keduanya. Jadi antara pengaruh dosis sama pengaruh BO itu nyata enggak? Dua-duanya itu nyata enggak sih? Ketika tak kasih BO ini penambahan sekian itu nyata enggak? Oh ternyata dilihat dari sini itu kok nggak nyata ya? Gitu loh. Nah, jika perlakuan BO dosis ini atau perlakuan keduanya ini nyata, yang dipakai itu yang ini. Kalau ini nyata loh ya. Kalau nilai di sini ini nyata, kalau nilai di sini itu lebih besar daripada nilai di tabelnya, itu yang dipakai yang ini, yang BO kali dosis atau perlakuan antar keduanya. Itu yang dipakai Yang dipakai uji lanjut. Pakai uji lanjutnya nanti tak kasih tahu uji lanjutnya kayak apa. Nah, pakai ini aja. Lah, berhubung ini yang nyata itu yang BO sama dosis, berarti dua-duanya ini kita pakai. Kita kan soalnya nggak tahu ini yang lebih berpengaruh yang mana. Nanti kelihatannya ketika kita lakukan notasi ya itu nanti selanjutnya. Intinya kayak gitu. Paham nggak? Iya, paham. Oke. Intinya tuh gitu. Lihat kecepatan bilang. Bisa dijelaskan misalkan nggak nyata itu gimana ya Mas ya? Nggak nyata itu ketika nilai F tabel itu lebih besar daripada F itu. Nah, ketika nggak nyata itu tidak bisa dilakukan uji lanjut. Jadi ya udah berarti selama ini yang saya lakukan input atau selama ini input yang saya berikan kepada tanaman itu tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhannya. Jadi meskipun nggak kamu kasih input itu, dia itu pertumbuhannya tetap segitu, tetap bisa segitu meskipun kamu nggak kasih input. Gitu loh. Itu maksud dari nyata atau tidak nyata. Itu bisa dilihat dari F tabel sama F hitung. Jadi makanya kenapa kemarin kok aku keluar-keluar, Rek, kamu nggak nyata, kamu salah ngukur, salah apa, nggak nyata gitu. Nanti kamu bingung bahasnya apa. Soalnya kan kita punya hipotesis kan. Hipotesisnya adalah semakin tinggi dengan jumlah bahan organik ABC itu mempengaruhi pertumbuhan. Pertama, semakin banyak bahan organik yang dimasukkan, itu yang diharapkan kan semakin tinggi. Semakin gede, tanamannya kan semakin gede. Hipotesisnya kan seperti itu. Iya. Nah, itu kalau kalian melenceng dari hipotesisnya kalian, jadi kan ini kan harus cari pembahasan. Opo-opo.
kenapa kok bisa nggak nyata? Ini apa yang salah? Apakah dari cuacanya, ataukah dari memang keadaan di lapangan seperti apa? Jadi kalian bakalan susah. Nah, berhubung ini nyata, berarti hipotesismu salah satu mungkin benar. Baik itu penambahan dosisnya atau penambahan bahan organik tertentu. Itu. Jadi semua itu landasannya tadi hipotesis. Sampai sini paham? Ya, Mas. Sing lain nih, Rek. Gue sing lain turu. Nanti kancane. Oke, tak lanjut ya. Nah, setelah itu, karena ini kesimpulannya ada di sini. Karena nilai F hitung dari BO dan dosis itu lebih besar daripada F tabel, maka dilakukan uji lanjut. Nah, di uji lanjut ini, untuk RAK faktorial, itu ada beberapa macam. Jadi tak kasih tahu dulu. Mana tadi? Nah, di sini itu ada beberapa macam. Ini untuk percobaan faktorial, ya, khusus percobaan faktorial. Dilihat dari pengaruh-pengaruhnya. Nah, di sini ada pertama, jika pengaruh interaksi nyata. Maksudnya jika pengaruh interaksi nyata ini yang BO kali dosis itu namanya interaksi. Jika itu yang nyata, maka masukkan rumus yang ini. Masukkan rumus yang ini. Tapi jika perlakuan atau faktor 1 yang nyata, pakai rumus yang ini. Jika faktor 2 yang nyata, pakai rumus yang ini. Gitu. Dan ini beda. Mouse-nya nggak kelihatan, Mas. Oh, sih. Gak ketok ya, Nuni? Iya. Sebentar. Nah, ini loh. Kan ini ada beberapa rumus kan. Ini uji lanjutnya itu ada BNP, BNJ, sama Danken atau DMRT. Nah, ini punya tingkat ketelitian masing-masing. Jadi jika ini termasuk metode yang harus dipilih ketika nanti kalian penelitian, aku nanti uji lanjutnya mau pakai apa, dan itu juga butuh konsultasi. Kenapa? Karena kalian nanti seumpama salah milih metode, itu kemungkinan dan hampir kemungkinan besar itu kalian akhirnya nggak bisa notasi, nggak tahu mana yang memang lebih berpengaruh nyata, itu perlakuan yang mana itu. Oke. Jadi pertama ada BNT, terus kedua ada BNJ, terus ada Danken. Untuk yang kali ini kita itu pakai yang BNJ untuk yang kali ini sesuai tuntunan buku praktikumnya. Pertama, ditentukan dulu. Tadi yang nyata yang mana? Kan yang nyata faktor 1 sama faktor 2. Untuk perlakuan interaksi kan nggak nyata. Jadi kita nggak pakai yang ini. Tidak pakai yang ini, tapi pakai yang dua ini. Jadi dua ini dipakai. BNJ yang faktor 1 sama faktor 2. Ini dipakai ini. Pakai yang ini. Ini ada rumusnya. Nah, di sini ini buku dari Bu Ulfa. Buku ajaran job. Mungkin belum revisi soalnya ini ternyata pas tak lihat salah. Ini rumusnya BNT sebenarnya. Ini nggak pakai 2 kali seharusnya. Seharusnya ini nggak pakai 2 kali. Itu. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham, Mas. Lumayan paham. Lah nggak paham ngomongnya maksudnya Mas diulangi kecepatan atau Mas ya apa? Ngono ya? Ya. Oke. Kita lanjut ke yang di Excel. Oke, lanjut ke uji BNJ. Nah, uji BNJ ini pertama-tama saya harus kirimkan tabel dulu, karena nanti ini lihat tabel. Uji BNJ atau beda nyata jujur, itu rumusnya adalah Q kali P kali V, atau nanti kita harus lihat di tabel,
dikali KT galat dibagi kita rubah ya, jangan N. Ini soalnya dari tadi kita nyebut R. Bentar. R kali berhubung kita pakai BNC ya, rumusnya itu Q kali P kali V dikali akar KT galat dibagi R kali B. R kali B itu maksudnya apa? Ulangan dikali faktor 2 kalau yang di faktor 1. Kalau di faktor 2, kalau di BNC yang perlakuan 2 nyata itu Q kali P kali V dikali akar KT galat dibagi R ulangan dikali faktor 1. Jadi dibalik. Yang di belakangnya dibalik. Tuh. Ngasih tahu di mana kita tahu nilai Hi kali P kali V itu ada di tabel. Tabelnya tak share dulu sebentar. Tabelnya Turki namanya. Pakai tabel Turki. Turki ini nanti Turki. Nah, ini ada tabel Turki. Tak share di chat ya. Chat. Oke, tak share di chat. Oke, itu ada tabel Turki, jadi dibuka itu dulu. Kita ngerjainnya pakai itu. Oke, kita buka tabel Turkinya. Sudah dibuka tabel Turkinya? Pak Mas? Udah dibuka tabel Turkinya. Aku nge-share tabel di chat Zoom. Itu dibuka. Belum. Belum ya Mas? Belum ada. Ya, tak share di kelas saja ya. Ya. Udah masuk yang di WA. Coba dicek di WA, itu ada tabel Turki. Dibuka, tak ajarin baca yuk tabelnya. Udah dibuka? Sudah. Oke. Pertama yang kita cari adalah taraf nyatanya berapa. Jadi kan kita pakai taraf nyata 5%. Jadi pakai tabel yang taraf nyata 5%. Dicari dulu taraf nyata 5%. Setelah itu,
kita cari dB derajat bebasnya. Derajat bebasnya berapa? Sama jumlah perlakuannya berapa? Perlakuannya kan tadi 12, karena dosisnya semuanya ada 4, sama si perlakuan bahan organiknya kan ada 3. Jadi kan totalnya ada 12 perlakuan. Jadi yang atas ini perlakuannya, yang di bagian atas ini perlakuan. Di bagian bawah sini, ini namanya derajat bebasnya. Derajat bebasnya berapa? Tuh. Oke. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah cari derajat bebasnya berapa. Kebetulan di situ kan derajat bebasnya itu dB galat. dB galatnya kan ada 22. Jadi di sebelah sini ini lihat nilai dB galatmu berapa. Yang sebelah kiri di V ini, yang sini ini kelihatan dB galatmu berapa. Yang di sebelah sini kelihatan jumlah perlakuan yang kamu lakukan itu berapa. Jadi berhubung ini faktorial kan berarti faktor 1 dikali faktor 2, berarti jumlahnya ada 12 kan. Berarti 12 kan jelas di sini. Di 12 ini. Tapi lihatin dulu dB galatmu berapa, derajat bebas galatnya. Oh, ternyata 22 kan. Di sini kan ada 20 sama 24. 20 sama 24. Ini kan. Itu berhubung itu nggak ada nilainya ya. Kita pakai yang namanya cara nih. Itu balik ke Excel dulu. Nah, namanya kok salah, bukan yang ini. Salah. Keseluruhan. Nah, berhubung tadi 22 itu enggak ada, jadi pakai interpolasi data namanya. Karena nilai di tabel dB galat 22 itu enggak ada, adanya 20 sama 24. Gitu. Jadi pakai interpolasi data. Interpolasi data itu rumusnya X sama dengan D min C dikali R min A dibagi B min A. Rumusnya itu. D min C dikali R min A dibagi B min A. Ini untuk rumus interpolasi data. Ada yang ditanyakan? Terus ini tak kasih tahu. A. Ini nilai A itu 20. 20 ini dapat dari mana? A itu sama dengan dB galat 20. dB galat 20 itu lihat di tabel. Lihat di tabel yang ini. Nah, tabel yang ini. Ini 20 sama 24 ya. Ini sama ini kan. 20 sama 24. Terus perlakuannya jumlahnya ada 12. Berarti ada di 5,20 sama 5,10. Ini A, yang ini A. Nanti ini berarti dB galat 20. Saya tak potongnya ini. Ini yang saya pengen. Mau nambahin itu kan dB galat 22 kan nggak ada, adanya 20 sampai 24. Jadi sama, nanti misalkan kalian dapat dB-nya itu nilai dB-nya itu 21, 22, 23. Nah, itu kan nggak ada di tabel. Berarti carinya nanti di interpolasi data. Gitu. Pokoknya kalau nggak ada nilainya di interpolasi data. Intinya gitu, kalau nilai dB-nya nggak ada. Intinya tuh gitu. Kalau semua ada, ya udah, kamu tinggal lihat tabel itu. Oh, dB galatnya 20, perlakuannya ada 12. Oh, berarti nilai BNJ-nya, nilai KPV itu tadi, itu di 5,20. Itu. Kalau itu semua ada.
DB-mu ada pas 20 gitu umpama. Jadi langsung lihat di tabel berapa. Berhubung ini nggak ada, makanya harus dicari. Itu ada, jadi ini A itu adalah nilai DB-nya. DB yang batas atas itu ada 20 kan. Misalnya kita kan carinya ada di 22. Batas atasnya ada 20. Sudah dicari, A-nya 20. Terus R itu yang kita cari. 22 kan yang kita cari. Terus B itu batas bawah. Berarti kan batas bawahnya 24. Soalnya kan yang kita cari itu 22. Terus C ini nilai dari DB galat segitu diperlakukan 12. DB galat 20 perlakuan 12 itu nilainya berapa? Oh, 5,20. Dimasukkan ke C. Kemudian X ini yang nanti kita cari nilai dari DB dua-duanya. Diperlakukan 12 itu berapa? Terus di D itu jumlahnya berapa? Kan itu DB24. DB24 itu diperlakukan 12 nilainya berapa? Oh, 5,10 atau 5,1. Dimasukkan di situ. Kemudian baru dimasukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu ini. Ini jangan lupa untuk dikasih kurung. Nggak dikasih kurung, hasilnya beda. Ini satu aja nggak tak kasih kurung, hasilnya beda misalnya. Tuh. Jadi, rumusnya adalah D min C dikali R min A dibagi B min A. Itu hitungan dulu. D min C berapa? R min A berapa? B min A berapa? Baru dibagi. Itu biar tidak salah. Kalau di Excel, kurungnya jangan sampai lupa. Waktu udah ada di kurungnya. Jadi kita dapat nilainya 0,05. Bener minus, jangan kaget kalau minus. Soalnya nanti masih ada lanjutannya, nilai X. Kemudian masukkan nilai X. Nilai X itu apa sih? Nilai X itu dari hasilnya pembagian tadi, dari hasil itu yang minus, itu dikurangi sama nilainya si DB20. DB20 diperlakukan 12, itu dikurangi itu. Jadi 5,2 ini dikurangi si 0,05 minus ini, yang di rumus ini. Oke? Akhirnya ketemu 5,25. Nah, itu 5,25 itu nilai DB galat dari 22. Itu caranya nyarinya. Sik, kuat ya? Sudah mulai goyah. Sudah mulai goyah. Wis tak tutupno sampai rumusnya BNJ tok, berarti tapi nanggung lek gak kayak ngono tapi awakmu wis ngelu iki mesti. Sik, mau lanjut apa gimana? Tak tawani sik. Gimana, Ren? Lanjut enggak? Pusing. Mulai Lanjut, ya? heweng, Mas. Wis mulai hengah. Wis ya udah. Sudah. Wis ya capek ya. Sudah. Sudah dulu, Mas. Iki asine karek titik tok rek. Asine mek karek iki ngitung rumus BNJ. Terus mari ngono setelah itu notasi. Wis kurang ikut tok asli. Nggak kuat. Ya apa? Sudah ya. Nanti wes, soalnya itu kan di notasi juga nanti itu apa ada Gitu. cara-cara Ya, tertentu. cara-caranya ada banyak. notasinya. Ya udah wis. Ya udah wis. Wis selesai ya istirahat sik wis ya.
Ya. Oke, selamat. Terima kasih yang udah bisa menyempatkan hadir di Zoom. Mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan tadi. Soalnya aku juga sama-sama belajar ya ini. Aku juga hitungannya nginget sebelum penelitian kan gitu. Orang ini aja kemarin aku sih buka, soalnya lupa kok. Ada beberapa rumus yang aku lupa. Jadi akhirnya buka buku lagi. Terus itu tadi ternyata ada yang salah. Jadi harap dimaklumi kalau semua ada kesalahan-kesalahan teknis di tengah-tengah. Mohon pengertiannya aja. Kita sama-sama belajar, diingat-ingat. Terus untuk minggu depan, karepe piye? Nggak saranku enak offline soalnya ya gimana. Jadi sebenarnya lebih cepat offline daripada kita online. Iya, Mas. Interaksi ini kan lebih dapat. Kalian nggak paham tinggal angkat tangan kok semua mas aku jeneng ini kok ngene metune kok kemarin kok nggak iso. Aku bisa langsung nanganin. Kalau gini kan ya aku nggak tahu kalian ada problem apa nih gitu loh. Oke. Diusahakan offline, cari tempat, tetap cari tempat. Ya udah, terima kasih. Dilanjutkan untuk minggu depan, tetap di hari Minggu, insya Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Mbak. Ibu.